Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang kemarin ini saya jelaskan ya Bu, tentang membuat master atau apa ya, histori produksi yang nanti akan kita gunakan untuk repeat agar tidak memasukkan bahan baku terus setiap proses produksi. Jadi untuk di awal-awal mastering kita itu berdasarkan quantity produksi ya. Jadi kita metode pencatatan produksinya di aplikasi ini kita pakai namanya real costing. Real costing itu apa? Yaitu biaya yang terjadi sesungguhnya atas produksi itu, bukan standar costing. Kalau standar costing itu semacam estimasi biaya produksinya. Misalnya untuk memproduksi satu botol produk A dibutuhkan bahan baku 1, 2, 3. Nah, kalau mengacu ke standar costing itu komponennya ya itu aja. Tapi kalau kita pakai metode real costing, nah nanti bisa jadi pas produksi itu ada pemakaian kelebihan bahan baku, ada barang yang bocor, ada yang rusak. Nah, itu semuanya yang terjadi di dalam produksi itu dikonversikan ke dalam beban pokok si barang itu. Jadi nggak hanya si barang itu nggak hanya ngambil beban atas bahan baku yang dia gunakan, tapi misalnya dia juga menanggung misalnya ada kebocoran atau ada kerusakan atau kegagalan produksi dari bahan baku yang kita gunakan. Itu metode real costing ya. Jadi nanti yang kita hitung itu, saya pakai notepad, yang kita hitung itu nanti perumusan bahan baku. Misalnya saya ingin saya punya rumus produksi untuk memproduksi misalnya 1000 botol thinner. Nah, 1000 botol thinner ini kita menggunakan bahan baku apa saja, misalnya TN-nya misalnya 500 liter. Terus misalnya botolnya 1000. Terus misalnya apalagi label 1000. Nah, ini untuk memproduksi 1000 botol. Jadi rumus yang kita catatkan itu adalah rumus untuk sekali produksi ya, bukan per botolnya itu aku butuh berapa liter, butuh berapa label, tidak. Jadi global dalam satu kali proses produksi. Jadi nanti bisa jadi kita bisa punya rumus yang berbeda. Jadi ada rumus untuk 1000 botol thinner, mungkin kita punya rumus lagi atau master memproduksi 500 botol. Nah, kita bisa punya variatif kapasitas produksi. Variasi dari kapasitas produksi ini tadi nanti akan kita mastering atau kita record di dalam favorit. Jadi ketika suatu saat aku sudah punya nih rumusan untuk 1000 botol, aku udah punya nih rumusan untuk 500 botol, kita sudah tinggal panggil misalnya untuk ini. Nah, ininya dibagi dua ya misalnya bahan bakunya. Jadi nanti kita sudah punya masteringnya itu adalah rumus dari setiap proses produksi ini. Nah, selanjutnya bagaimana mencatatnya, merekodnya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah proses pengerjaan pesanan di sini ya Bu, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Nah, misalnya di sini saya membuat catatan ya. Ini di sini sudah ada defaultnya. Misalnya ini untuk umum. Nah, misalnya di sini adalah produksi thinner botol 330, misalnya 1000 piece atau 500 piece. Nah,
Nah, kita sudah mastering, ini akan kita gunakan sebagai acuan mastering ya, biar ketika kita memproduksi thinner 500 botol ini kita nggak perlu lagi memanggil si bahan baku ulang. Nah, jadi nanti kita record ya, terus kita masukkan komponen-komponennya. Misalnya untuk memproduksi 500 piece aku membutuhkan botol sebanyak 500 botol. Lanjut, terus selain itu aku memakai thinner sebanyak di sini mungkin aku pakainya sepertiga 100, sekitar 170 liter itu misalnya ya. Kita mungkin pakainya yang kita pakainya yang bahan baku, coba kita ambil yang bahan baku. Misalnya aku pakai MT 170 liter. Nah, ini kita yang ada stoknya, coba aku pakai MN 175 liter. Nah, lanjut. Nah, ini kita sudah tentukan ini adalah rumus memproduksi thinner botol 330 untuk 500 botol. Jadi sudah kita rumuskan. Kalau kita ada biaya lagi, nanti tinggal tambahkan ya ada biaya. Nah, setelah ini kita sudah planning nih, kita akan merencanakan produksi ini, maka kita cetaklah namanya surat perintah kerjanya atau surat perintah produksinya. Tinggal di tombol cetak sini. Nah, kemarin sudah saya buatkan. Nah, di sini nanti akan ada ya namanya surat perintah produksi. Nah, keterangannya di sini untuk memproduksi thinner 330 botol. Kalau di pabrikan biasanya surat ini dicetak dijadikan sebagai SPK ya, atau work order atau surat perintah kerja atau surat perintah produksi. Nah, nanti surat ini diserahkan kepada bagian produksi. Nah, selanjutnya bagian produksi memproses ini tadi, mereka mengeluarkan bahan baku sesuai yang diperlukan dan memproses, mengpackaging menjadi produk jadinya ya. Nah, setelah berjalannya waktu, jika ternyata ada biaya tak terduga nih di dalam proses pengerjaan produksi ini, kalau di form yang sudah dicetak tadi ternyata cuma butuh 175 liter, ternyata kok ada yang tumpah atau ada yang bocor. Nah, itu nanti di perjalanan kita bisa tambahkan, misalnya kita ada penambahan bahan baku, entah karena botolnya ada yang rusak nih misalnya. Nah, ini kita memproduksi di sini, kita gunakan ternyata botolnya ada yang rusak 2 biji. Nah, kita bisa tambahkan 2. Jadi nanti total botol yang digunakan tadi 300 ya, jadi 302 ya, walaupun nanti outputnya cuma 300. Jadi nanti si 2 botol ini akan dikonversi ke dalam produk jadinya. Jadi bebannya itu nggak cuma ngambil 1 botol, tapi 1, sekian ya Bu. Jadi ada beban yang ditanggung dari kegagalan produk atau waste atau kesalahan produksi. Nah, itu setelah ini nanti kita bisa lanjutkan sebagai simpan. Nah, ini di penambahan bahan baku. Kalau penambahan bahan baku mungkin nggak perlu kita favoritkan ya, karena kenapa? Karena belum tentu ya, ini kejadiannya kan bisa jadi lancar-lancar saja, tapi kalau ada kejadian yang tak terduga baru kita tambahkan. Jadi dia tidak perlu kita record menjadi favorit. Tapi kalau pekerjaan pesanan yang sebelumnya tadi, yang di sini, yang sedang di ini, yang sudah kita cetak surat perintah kerja tadi lagi, kita bisa tambahkan sebagai favorit. Klik di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan misalnya rumus produksi thinner 330 untuk 300 botol. Nah, seperti ini ya. Dan ini bisa kita lanjut, klik lanjut ya. Jadi ketika suatu saat mau memproduksi ulang, kita tinggal panggil dari favorit. Nah, ini untuk rumus 500 botol ya, maaf ya tadi kita salah ya. Ini saya ganti aja nih 300 botol.
Nah, ketika rumus sudah jadi ya, nanti produksi thinner nih 330 botol. Ketika ini ternyata ada permintaan lagi, kita mau memproduksi lagi nih thinner ini. Nah, kita tinggal panggil ulang. Kita bisa ambil dari favorit. Nah, di favorit ini nanti akan ada rumus produksi thinner untuk 330 botol. Jika nanti rumus kita banyak, nanti kita bisa cari. Misalnya yang karakternya dari panggil 300 botol, nah nanti akan muncul. Jadi ketika kita ambil rumus produksi 330 botol, tinggal kita klik lanjut, nanti sudah terisi otomatis bahan bakunya. Nah, ini produksi kedua, jadi kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini misalnya untuk pelanggan umum lagi. Nah, kita tinggal klik simpan. Nah, kita nggak perlu ngisi bahan baku ya. Oh ya, ini ada yang belum diisi. Nah, ini di sini kita tidak perlu mengisi bahan baku lagi. Ini tadi yang kedua sudah nggak mengisi bahan baku lagi karena kita sudah punya rumus untuk memproduksi 300 botol tadi ya. Nah, setelah itu baru ternyata produksinya sudah jadi. Nah, kita dari persediaan kita klik penyelesaian pesanan. Nah, dari penyelesaian pesanan ini kita tinggal ambil produksi yang mana nih yang sudah jadi. Yang pertama, tinggal pilih. Terus di sini memang tidak ada ya untuk tujuan produksi apa, tapi di bawahnya di sini karena kita ngisi di kolom keterangan, di sini akan ada produksi thinnernya ya. Produksi thinner untuk berapa ya? Yang pertama tadi 300 ya, kita ubah ya. Jadi nanti pastikan sama ya Bu, misalnya 300 ya 300. Tadi karena saya salah ya, jadi ada dua nih. Nah, ini misalnya ini 300. Nah, kita karena tidak ke record ya, kita harus memanggil produk jadinya. Kenapa kok harus dipanggil, nggak muncul otomatis? Nah, itulah metode real costing ya. Jadi opsi produk jadi itu tidak bisa ditentukan di awal. Produk jadi hanya bisa kita record ketika produk itu memang sudah terjadi ya. Nggak bisa kita estimasikan atau kita prediksi produk jadinya berapa atau kuantitinya berapa atau apa. Itulah metode real costing atau pencatatan biaya sebenarnya, bukan standar costing. Kalau standar costing itu hanya semacam estimasi atau perencanaan. Nah, tapi kalau sudah kita bicara real costing ya itu yang kita produksi. Misalnya yang kita produksi adalah ini, hasilnya adalah ini. Nah, ini kita juga bisa sesuaikan rencana produksi kita tadi 300 botol. Ternyata ada yang bocor 2 nih atau yang rusak 2 yang nantinya tidak bisa dijual. Nah, kita bisa isikan kuantiti jadinya. Misalnya kuantiti jadinya adalah sekitar cuman 298 botol. Nah, nanti beban pokoknya akan dibagi rata. Jadi dari alokasi biaya ini tadi kan kita sudah ngeluarin bahan baku untuk 300 botol. Tapi ternyata barang jadinya cuma 298 botol. Nah, maka ini kita tinggal klik lanjut. Nah, nanti si bahan harga pokok barang tadi nanti akan dihitung dari alokasi biaya total dibagi kuantitas yang jadi. Jadi bukan dibagi 300 enggak, tapi dibagi berapa yang jadi agar jadi di setiap barang itu fair menanggung beban kerugian atau kegagalan produksi juga. Jadi real costingnya itu seperti itu Bu. Jadi tidak sekedar estimasi, satu botol ini aku butuh bahan baku A, B, C, D, estimasi biayanya sekian enggak. Tapi kalau ini sudah real costing, biaya yang kita adjustment dari setiap barang itu sudah kita hitung dari total alokasi biaya dengan kuantitas yang jadi di sini ya Bu. Jadi benar-benar biaya apa adanya. Nah, di sini kita tinggal lanjut. Nah, terus kalau ada produksi turunan, sebenarnya ini bisa kita ada produksi turunan, tapi kalau di sana nggak ada nggak apa-apa. Jadi nanti di produksi turunan ini sebenarnya ada proporsinya. Misalnya sekali produksi ini bisa jadi 2 barang, nah nanti kita bisa atur porsinya atau persentase alokasi biayanya. Nah, ini kalau kita tinggal sudah klik simpan, nah, maka otomatis nanti di persediaan barang dan jasa, barang tadi yang yang ini botol sudah jadi 298. Nah, produk yang lain sudah berkurang sesuai bahan bakunya.
Nah, ini nanti harga pokoknya bukan sesuai perumusan yang kita sudah buat, tapi harga pokoknya benar-benar real dihitung dari total beban yang dikeluarkan dibagi dengan quantity yang dihasilkan. Jadi itulah metode real costing. Kalau di produksi mayoritas pakainya metodenya real costing. Karena setiap produksi itu mereka membutuhkan nilai ya, estimasi beban produksi dan untuk memprediksi harga jual. Nah, kalau terus apa yang biasanya pakai metode standar costing? Standar costing itu biasanya dipakai di food and beverage atau kayak restoran, bagaimana mereka mengestimasikan biaya masak setiap menunya itu berapa. Nah, itu karena mereka tidak bisa mencatat secara langsung, sangat susah ya, misalnya bukan bumbunya atau komposisinya yang nggak susah dihitung ya, mereka biasanya pakai namanya standar costing tadi. Nah, kalau kita pakai metode real costing ini, kita sudah nggak perlu lagi melakukan adjustment karena otomatis barang hasil jadinya itu ya sudah kita record sesuai beban yang kita keluarkan. Kalau kita pakai metode standar costing, pastinya di sini hasilnya 200. Maaf, 300. Nah, kalau ada barang rusak yang 2, tentunya kita harus mengeluarkan barang rusak yang 2 tadi. Tapi rusak 2-nya tadi diakui sebagai beban, tidak dikonversikan ke dalam harga barang per botolnya itu atau modal barang per botol. Itulah kelebihan dari metode real costing. Jadi mayoritas produksi menggunakan metode ini. Itu untuk benar-benar mencantumkan atau memprediksi untuk mempermudah perhitungan modal ya atau harga pokok dari setiap barangnya. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, nanti untuk ketika kita sudah dari pesanan pekerjaan tadi, kalau kita sudah punya rumus banyak, rumus produksi untuk berkapasitas berapa produksi, nanti tinggal dicari di sini ya. Jadi acuan kita itu bukan rumus per botolnya, tapi rumus secara global kapasitas produksi. Kenapa kok pakainya global? Karena kalau produksi itu rata-rata ada di dalam produksi itu ada namanya variable cost dan fixed cost. Kalau saya jelaskan di sini, kalau di produksi itu ada variable cost dan fixed cost. Nah, kenapa kok kita harus bikin rumus gini biar apa? Nah, variable cost dan fixed cost ini apa? Variable cost itu biayanya bisa berubah ketika kapasitas produksinya berubah. Sedangkan fixed cost mau produksi berapapun biayanya tetap segitu. Nah, untuk menekan atau menekan biaya produksi tentunya komposisi dari variable cost dan fixed cost ini harus kita rencanakan. Misalnya seperti apa? Oh, aku kalau produksi 500 botol, aku botol sama tinerku modalku tanggap 5.000. Tapi aku ada biaya tenaganya tetap sama, misalnya 10.000 atau biaya listriknya tetap 10.000. Nah, mau produksi 1.000, mau produksi 500 tetap 1.000 lah. Kalau tak hitung-hitung kan mending aku produksi 1.000, jadi HPP ku lebih rendah. Nah, biasanya dengan pertimbangan ini mereka ada namanya perencanaan beban produksi biar mereka bisa menekan namanya biaya produksi tadi. Oh, berarti kapasitas produksiku paling efektif tuh di angka misalnya 500 botol atau sekali produksi di angka 1.000 botol. Nah, itu bisa dihitung, direncanakan berapa paling efektifnya. Karena kita memperhatikan dua komponen variabel itu. Nah, kedua komponen biaya tadi ya, biaya produksi tadi ada variable cost dan fixed cost tadi. Agar proporsinya pas, kapasitas produksiku itu yang efektif di berapa. Nah, biasanya dipakai itu. Jadi nanti kita itu punyanya rumus produksinya ya, Bu. Rumus produksi untuk 1.000 botol, rumus produksi untuk 500 botol. Nah, itu nanti yang kita jadikan acuan dalam proses produksi di sini. Jadi bukan lagi rumus per botolnya, beda ya, karena kalau tadi saya jelaskan kalau diproduksi pasti sangat perlu dipertimbangkan
Ini dua tadi komponen dari biaya di dalam produksi tadi. Nah, seperti itu ya Bu untuk penjelasannya. Jadi nanti favorit ini isinya tadi rumus-rumus produksi untuk kapasitas produksi yang berbeda-beda. Nah, inilah nanti yang akan kita repeat lagi. Dan nanti mungkin akan ada di setiap produksi pun kita bisa kombinasikan. Oh, ternyata ini lagi musim panas. Wah, aku mengurangi komponen misalnya tinernya tak kurangin berapa persen. Nah, kita bisa rumuskan juga. Kita bisa kondisikan. Jadi nggak harus merubah master standar costingnya. Nah, kita cukup mengubah saat produksi ini kita lakukan. Seperti ini ya Bu. Nanti kalau belum jelas pas sana di sana saya gambarkan ya Bu. Bagaimana sih di industri itu merencanakan sebuah produksi yang dihitung tuh bukan sekedar rumus per botolnya, tapi kapasitas produksi berapakah yang paling efektif untuk aku bisa menekan harga produksinya. Seperti itu Bu. Nanti kalau sudah ada biasanya kalau sudah ada pola yang dibentuk nanti biasanya akan terlihat di sini. Wah, aku tuh produksi paling murah itu di angka berapa ya? Kan harganya nanti harga pokoknya kan fluktuatif ya, Bu. Nah, di situ kita bisa ketahuan, oh ternyata harga pokokku tuh paling kecil itu ketika aku produksi 1000 atau berapa. Nah, biasanya seperti itu. Yang penting pastikan setiap produksi semua bahan baku sudah dimasukkan. Kalau bisa biaya juga dimasukkan. Misalnya kalau sudah ada tenaga kerja langsungnya misalnya atau biaya yang lainnya bisa kita masukkan. Jadi kita bisa tahu ya berapa realnya produksi paling efektif kita. Nah, seperti itu Bu. Yang paling itu dulu Bu penjelasan dari saya. Jadi alurnya seperti itu ya Bu untuk proses produksi. Nah, mungkin awal-awalnya agak ribet, tapi nanti setelah terbiasa nanti Ibu akan ketemu polanya. Kalau sebelumnya kan mungkin punya rumusnya per botol. Per botol ini pakai bahan bakunya apa aja. Nah, itu di aplikasi sebelumnya ya mungkin sama di aplikasi yang dipakai di Beber. Nah, pakainya metode seperti itu. Nah, tapi kalau sudah produksi itu kalau dari kami tentunya setiap produksi kan kita harus merencanakan berapa sih kapasitas produksi yang paling efektif untuk kita lakukan. Nah, itu ya Bu, paling sementara itu dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa di chat di WA atau bisa disampaikan nanti pas meeting Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.